Oke. Iya. Ya, kita mulai aja. Selamat malam, Sobat IP semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya dan Daniel di acara Baca Buku Bareng Indo Progress episode 4. Kali ini kita akan bahas baca baca bareng bukunya Lorenzo Fioravanti, judulnya Problem Domestik Bruto. Ini bukunya. Kebalik ya? Iya, nggak Iya, ini apa-apa. terbitannya Margin Kiri. Jadi ini diterjemahkan oleh Margin Kiri. Nah, berbeda dengan baca buku yang sebelumnya, kali ini kita tidak akan membahas bab per bab, tapi kita akan meng-highlight apa-apa saja sih yang penting untuk kita diskusikan di dalam baca buku bareng IP ini. Karena ada beberapa pembaca IP yang nanya kan, sebenarnya baca buku bareng IP itu apa sih gitu. Sebenarnya sih kita juga masih nyari ya format yang paling apa sih the bestnya tuh gimana gitu. Tapi intinya sih kita mendiskusikan isi bukunya, terus dikaitkan dengan konteks yang sekarang seperti bikin book review lah gitu, cuma dilisankan gitu kan. Kayak gitu Mm-mm. sih. Dan Sekarang mungkin sebelum mulai ya dan mungkin gimana pemirsa gimana. kalau dan mungkin pemirsa kalau ada yang mau kasih masukan, silahkan, silakan Iya, banget silahkan banget, bener gitu. bener. Ya. Format yang lebih asiknya itu gimana, bisa dikasih masukan. Karena kita juga masih nyari bentuk yang paling asiknya tuh gimana gitu. Karena kan ini masih pandemi ya, jadi kita cuma bisa online. Kalau misalnya offline kan lebih enak ya, kita bisa ngumpul bareng gitu, terus baca bareng misalnya kayak gitu. Mm-mm. Oke, sebelum mulai, gimana Nil keadaan? Karena kan sekarang ini banget ya, apa namanya, situasi dunia sekarang lagi hektik-hektiknya banget gitu ya. Kemarin tanggal 2 November Undang-Undang Cipta Kerja disahkan gitu kan, ditekan sama Jokowi dengan berbagai macam apa namanya, kekurangan di dalam teksnya itu ya, yang aneh itu gitu. Terus juga sekarang ada pemilu AS gitu ya. Nah, Mm-mm. apa namanya, kenapa sih kita milih baca buku ini? Dari kamu dulu, nanti baru dari aku. Iya, ya apa namanya kalau kita membaca buku ini dari pendahuluannya kita bisa lihat di situ si Lorenzo apa, Fioramonti. Fioramonti dia Fioramonti. bilang kalau GDP itu sekarang menjadi itu ya menjadi angka yang apa sangat powerful gitu loh. Dia menentukan posisi negara itu, bagaimana dia melihat masa depannya, planning ke depan, termasuk juga bagaimana negara itu lalu punya posisi dalam percaturan politik global gitu. Iya, Bahkan di sini sampai dia menjelaskan itu seperti religius gitu ya, sikap mm-mm. yang Iya, berkembang di dunia ini terhadap angka GDP itu atau PDB, Produk Domestik Bruto. Jadi penting banget buat kita untuk mengetahui gitu. iya, benar-benar banget. Dan kalau kita ingat atau kita lihat gitu ya, di Indonesia ini kan selalu pemerintahan itu selalu bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selalu kayak gitu kan narasinya gitu. Kalau saya sendiri sih ingat, aku sendiri jadi aku sendiri sih ingat waktu dari zaman misalnya SBY yang paling aku ingat ya, karena udah gede waktu itu. Jadi apa? Misalnya dia menekan, pokoknya oh, volume aku harus kecilin bentar, menggema ya. Oke, sekarang udah belum ya? Oke. Ya, jadi kayak kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7% gitu ya. Terus misalnya kemudian setelah itu Jokowi juga sama gitu ya. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi 7%, berapa persen. Jadi selalu kita mendengar persen-persenan itu ya di dalam apa namanya, kebijakan perekonomian gitu. Kayaknya kalau nggak mencapai persenan itu gagal gitu kehidupan perekonomian sebuah negara gitu kan. Nah, persis itulah yang mau kita bahas gitu. Jadi, apa sih sebenarnya politik yang ada di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi 7%, 6% dan lain-lain itu gitu. Nah, ternyata di dalam buku ini dibahas, ternyata angka-angka itu tuh bukan sekedar angka aja gitu, bukan sekedar apa namanya, apa ya, angka kosong gitu, bukan, tapi dia adalah ada politik yang besar di balik itu gitu, ada kepentingan ekonomi politik yang besar di balik angka-angka itu gitu. Nah, itulah yang apa namanya, di garis bawahi dalam buku ini. Nah, buat aku ya Nil, yang menarik itu adalah ternyata kan seperti yang kita tahu ya, rumus PDB itu kan apa ya, apa Nil, investasi ditambah Konsumsi, konsumsi, belanja pemerintah gitu kan,
kemudian Iya, ditambah ekspor, dikurangi impor gitu kan. Kita juga sering iya. tuh belajar waktu sekolah ya, apa yang kayak Hmm. gitu-gitu gitu. Nah, tapi konsekuensi dari rumus atau formulasi itu tuh apa sih? Nah, itu yang juga dibahas menarik banget gitu. Kayak misalnya karena apa? PDB itu ditentukan oleh tadi ya, misalnya investasi gitu. Semakin tinggi investasi, maka semakin tinggi PDB-nya gitu. Maka pemerintah seluruh dunia jadinya gitu ya berlomba-lomba untuk menciptakan iklim investasi yang ramah gitu kan kayak di Indonesia gitu. Terus kalau dari sisi konsumsi gimana Neil? Iya, kalau dari sisi konsumsi ya, eh, penduduk dunia jadi didorong sekencang mungkin untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang maksimal begitu ya. Misalnya, Ya, kalau dalam buku itu kan dijelaskan bagaimana lalu patriotisme itu pun diidentikan dengan konsumerisme. Ya, jadi dikutip di situ bagaimana di negara-negara Barat itu pemerintahnya mendorong rakyatnya untuk meningkatkan konsumsi dengan retorika-retorika seperti kalau kamu mau mengalahkan terorisme, belanjalah gitu, berbelanjalah. Jadi ya, harus didorong supaya konsumsinya makin masif. Nah ini kan sebetulnya ya apa ya mempercepat produksi, kemudian laju produksi dan juga konsumsi. Nah ini kan sangat sangat boros terhadap sumber daya alam. Kalau kita bandingkan dengan baca buku bareng kita yang waktu lalu, nah ini ya, di sini salah satunya bisa kita lihat ya, kaitannya erat sekali ya, bagaimana benar. uh, alam ini dan materi yang terkandung di dalamnya itu betul-betul diperah habis-habisan untuk mengejar GDP ini salah satunya. Iya. Dan yang menarik lagi nih kan konsumsi itu sangat didorong ya, sangat diimpos gitu supaya meningkatkan PDB gitu. Jadi apa berbagai cara tuh dilancarkan gitu ya. Kayak misalnya jadi nggak heran gitu ya kalau misalnya sekarang tuh si skema kredit itu tuh jadi makin Mm-mm. apa marak gitu dan sebenarnya kayak misalnya skema kredit ini kan kebanyakan menjerat rakyat pekerja juga gitu. Kayak apa namanya misalnya pinjol segala macem gitu kan. Dan kemudian juga yang soal investasi tadi yang kamu garis bawahin soal apa merusak lingkungan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya luput gitu dari pembahasan soal misalnya pertumbuhan ekonomi harus berapa persen gitu gitu kan itu yang luput gitu. Nah terus sebenarnya nih ya apa namanya kenapa sih ada PDB ini? Aku juga berpikir pada awalnya gitu ya mungkin ya apa namanya baru-baru aja pas kapitalisme zaman-zaman neolit gitu. Nah sebenarnya gimana sih sejarah kenapa sih ada PDB akhirnya gitu? Mm-mm. Ya itu di bab satu ya sebetulnya ya sejarah PDB Iya, dan di situ sih dia jelasin bukan dari mulai posisi GDP sebagai ukuran ya atau PDB itu produk domestik bruto sebagai ukuran itu katanya baru tahun 1990-an. Jadi baru baru 3 dekade terakhir sebetulnya. Tapi soal bagaimana menghitung kapasitas perekonomian di dalam satu negara dan dengan menggunakan angka-angka. Nah, itu suatu proses yang udah berlangsung sejak awal kapitalisme ya khususnya di Inggris mula-mula. Nah, waktu itu ya namanya belum PDB ya, tapi itu di zaman-zaman mulai dari ekonomi-ekonomi klasik itu mereka sudah memikirkan bagaimana menghitung kekayaan dalam suatu negara. Mulai semua punya alirannya sendiri-sendiri ya, punya teorinya sendiri-sendiri mulai dari Adam Smith, David Ricardo, semua. Tapi waktu itu yang dikasih contoh sama si Lorenzo itu William Petty ya di Inggris itu dia bilang bagaimana itu konteksnya adalah memaksimalkan uh, apa ya pengelolaan resources di dalam negerinya itu dan salah satunya apa supaya pertama bisa mempercepat proses akumulasi di dalam negeri yang impact-nya itu jadi ke perampasan lahan makin masif ya. Sama juga untuk persiapan perang keluar. Nah, ini yang apa ya? Yang lalu dihubungkan sama si Lorenzo ini dengan di Amerika. Jadi si pencetusnya pertama tentang ide ini tuh
si siapa itu namanya yang shoot Kusnet, apa itu ya, Kusnet Chestnut ya. bukan? Ya, Iya iya. Kusnet. Nah itu katanya dia malah konteksnya itu Great Depression tahun 1930-an dan ditambah lagi persiapan Perang Dunia Kedua ya. Jadi dengan itu uh, penghitungan PDB itu bagian dari uh, apa ya, poin penting yang menolong Amerika untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi kayak Iya. semacam politiknya mereka, alat politik gitu ya, alat politik Iya, supaya mereka alat bisa. politik soal apa alokasi perekonomian dan itu katanya yang terus berlanjut setelah Perang Dunia Kedua juga. Itu sebabnya bagaimana kita hari ini melihat ekonomi apa uh, militerisme di Amerika itu masif sekali, ya itu salah satu bagiannya Iya, dalam proses sejarahnya itu penghitungan uh, produk nasional itu. iya. Heeh. Dan apa? Kalau kita lihat gitu ya, kan kalau di Indonesia nih PDB ini tuh udah kayak terberi ya, kayak sesuatu hal yang kalau di pelajaran ekonomi misalnya gitu ya di SMA SMA atau di kuliah gitu ya di kampus-kampus tuh kayak udah jadi satu rumusan yang harus dihafal gitu sama sama mahasiswa sama pelajar gitu. Tapi apa sih yang dibalik itu kan nggak pernah dibahas gitu. Nah, yang aku apa concern juga gitu ya kalau kita ngomongin PDB itu kayak misalnya dikaitkan dengan Omnibus Law ini ya, yang sekarang lagi jadi kondisi terkini kita gitu. Itu kan demi mendorong investasi supaya meningkatkan PDB, jadinya kan semua dihalalkan gitu, dilancarkan gitu. Nah terus kalau misalnya kita lihat, kalau negara-negara lain tuh sebenarnya kayak kita juga nggak sih, maksudnya kayak Indonesia juga nggak ya dalam mendorong PDB gitu. Apakah ini tuh cuma di negara-negara yang kayak developing countries gini aja, atau kayak misalnya negara kayak Amerika atau Eropa tuh menjadikan PDB itu sebagai pretext juga untuk misalnya membuat kebijakan yang merugikan rakyat pekerja dan lingkungan misalnya gitu. Kayaknya di semua negara ya, di semua Global negara berarti ya. kayaknya iya secara global begitu. Cuma masalahnya kalau yang dibahas juga dalam buku ini tuh gimana eh, PDB ini, ya ada beberapa poin ya di mana dia menunjukkan nggak fair ya penghitungan ini ya. Tapi salah satunya itu kan bagaimana yang dihitung itu kan produksi dalam negerinya sendiri ya. Dia nggak Iya. menghitung faktor bagaimana kekayaannya itu dilarikan kemana. Jadi Yep. itu yang bisa terjadi sehingga data-data pertumbuhan di negara-negara berkembang itu seperti mengelabui begitu ya. Karena Yep. kelihatannya PDB-nya besar, tapi ternyata Iya. kekayaannya sebetulnya lari ke negara-negara utara Iya, seperti itu maksudnya. Amerika, Eropa. Iya. Nah itu, Iya, karena yang dihitung benar-benar yang domestik gitu kan. Jadi kayak iya, mau yang invest misalnya di Indonesia gitu ya. Yang invest itu perusahaan dari apa? Dari manalah gitu katakanlah dari US gitu ya. iya, Terus invest di Indonesia dianggapnya PDB Indonesia yang gede gitu kan karena yang dihitung adalah produksi di dalam negeri gitu kan. Padahal profitnya larinya ke US misalnya kayak gitu. Jadi mm-mm, itu sih yang maksudnya tadi aku mau highlight itu. mm-mm. Kayak gitu sih. Makanya kalau kita lihat kan ya, kalau kita coba hubungin sama kenyataan hari ini kan, Indonesia kan kadang juga suka diikut-ikutin yang pertemuan-pertemuan negara G berapa Yap, itu ya. G20, G8 Nah, gitu-gitu. itu kan ukurannya dari PDB juga. Jadi Iya. kalau PDB-nya Iya, besar, nah itu bisa iya, diikut sertakan di sana. Nah, kelihatannya kalau benar. sekedar dari situ kan kelihatannya, wah Indonesia ini hebat gitu kan. Iya, Padahal ternyata ya profitnya ya lari kemana juga nggak tahu iya, gitu ya. profitnya lari kemana? Itu yang Iya, perlu dipertanyakan. iya, Mm-mm. iya benar-benar. Dan jadi concern juga sih karena yang dihitung adalah benar-benar. Jadi yang kalau kita baca buku episode 1 nih gitu. Jadi yang Mm-mm. produktif adalah tenaga kerja. Waktu kita bahas bukunya Kaintan, ya Mm-mm. tenaga kerja yang ada di Global South gitu. Tapi yang kaya ya negara-negara imperialis yang ada di Global North gitu. Nah ini terjadi juga di PDB gitu. Jadi saling berkaitan gitu ya Neil. Mm-mm. Sangat ini ya. Mm-mm. Dan ternyata
kalau dibaca lagi nih, menariknya dari buku ini adalah dia nggak cuma bahas soal PDB ya, tapi usaha-usaha yang dilakukan juga oleh berbagai ilmuwan, kemudian lembaga-lembaga riset atau NGO gitu-gitu dalam menandingi lah gitu ya, usaha menandingi PDB ini gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya tetap aja PDB ini yang menang gitu, yang selalu jadi ukuran utama gitu dalam mengukur kesejahteraan suatu bangsa gitu ya, suatu negara gitu. Nah, aku tuh kayak ingin kita diskusikan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat gitu ya, kalau negara-negara ini sepengetahuanmu nih, karena aku juga kurang tahu gitu ya. Kalau di negara-negara sosialis gitu, kayak misalnya ke Kuba atau Bolivia atau Venezuela gitu-gitu, mereka tuh pakai PDB nggak sih, Nil? Nah, itu ada dibahas di bukunya juga itu. Bab 1 juga Ya, kayaknya memang. ya. Makanya aku. Ada produk bruto sosial ya, atau produk sosial bruto gitu. Iya. Nah, cuma detailnya seperti apa sayangnya dia nggak jelasin di Iya, buku itu. benar. Sayangnya kurang dijelasin dengan detail ya di buku ini. Tapi Gitu. yang jelas dia bilang di situ bahwa itu dua konsep yang sangat berbeda sekali, itu berkonflik. Dan Amerika ditulis di situ sejak tahun 1950-an itu menjadi salah satu program CIA untuk menggoyang konsepnya si Soviet ini, supaya data-datanya bahkan dimanipulasi. Itu bagian dari perang intelijen. Yang sayangnya kalau di buku itu diceritain kan di akhir Uni Soviet itu waktu Michael Gorbachev naik jadi sekjen, dan dia lalu percaya justru pada data-data yang dikeluarkan dari CIA itu, dan lalu justru menggunakan itu untuk mencoba melakukan economic reform. Ya, itu. Iya. Itu. Tapi ya menarik sih untuk dipelajari sebetulnya ya. Ini kan kalau saya kan juga kuliahnya bukan ini kan, jadi ya awam lah. Tapi menarik sebetulnya untuk belajar lebih lanjut gitu loh. Kalau di negara-negara sosialis seperti apa? Kayak gimana ya? Benar, menarik sih, menarik. Dan di buku ini tuh menariknya lagi ya, pembaca IP itu juga dijelaskan misalnya contoh-contoh upaya menandingi tadi tuh dari berbagai kelompok tadi tuh dengan detail gitu. Kayak misalnya dia menyebutkan di Bhutan itu rajanya itu pernah menandingi indeks PDB ini gitu, kayak secara politik dia nggak setuju gitu, terus dia bikin measurement sendiri kayak gitu. Terus ada juga yang IPM itu HDI Human Development Index gitu. Ada usaha untuk turunan-turunannya tuh kayak gitu. Cuma emang pada akhirnya tuh dia jadi si PDB ini tuh jadi terus yang mainstream karena memang hampir semua negara itu mengamini ini gitu di dalam politik ekonomi mereka kayak gitu. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok, terus akademisi, NGO ini tuh belum ada yang bisa maksimal banget lah gitu untuk mempengaruhi semua negara kayak gitu. Nah, tapi yang menarik tuh ada konsep PDB hijau yang dibuat sama China ya tahun 2004 tuh. Nah, di dalam konsep PDB hijau itu tuh mereka mempertimbangkan kerusakan lingkungan sebagai dasar perhitungan mereka kayak gitu. Nah, cuma itu juga nggak begitu bertahan lama karena lagi-lagi ya itu kan tidak berlaku secara masif dan global gitu ya. Tapi usaha-usaha yang kayak gitu tuh banyak gitu. Nah, terus Nil, yang soal untuk menandingi PDB ini gitu ya. Kalau kamu sendiri melihatnya gimana sih Nil? Banyak kelompok, banyak akademisi itu menandingi ini. Nah, kalau pandanganmu sendiri tuh terhadap hal ini tuh gimana sih? Gitu. Iya, kalau untuk dipertanyakan sih mestinya udah sangat harus dipertanyakan ya, karena kalau mau gampangnya yang paling cepat ya kalau dijelaskan dalam buku ini, bahkan si pencetusnya sendiri pun
menganggap bahwa ini harus dipertanyakan. Jadi si Kuznets Iya, itu ya. Jadi iya, dia merasa bahwa itu setelah sekian tahun diterapkan, dia melihat kembali dan merasa ini memang harus dipertanyakan karena banyak sekali masalahnya. Masalah tidak memperhatikan masalah kesehatan masyarakat, lalu lingkungan hidup, kelangsungan lingkungan hidup, dan juga eh, produktivitas manusia yang terus dipacu. Karena yep, kalau dikutip dalam buku ini juga di tahun 1950-an itu konon katanya si John Maynard Keynes itu pernah memprediksi bahwa di tahun 2030 tuh kira-kira dengan tingkat produktivitas yang ada sekarang ini manusia nantinya tinggal hanya perlu bekerja berapa ya kayak 15 jam seminggu atau berkurang gimana jam gitu. kerjanya. Heeh. Iya, Iya, berkurang jam kerjanya. heeh. Pokoknya sangat berkurang lah. Nah, tetapi kenyataannya data yang ada sekarang justru ini udah tahun 2020-an tapi manusia justru kerjanya malah makin banyak gitu kan. Iya, Nah, ini kan benar banget ya. nah apalagi yang jadi itu apa namanya kognitariat begitu. Nah, jadi ini Iya, kan udah sangat harus dipertanyakan ini mestinya. Sekarang kita punya daya iya, produksi yang begitu besar, sudah banyak yang diotomasi, tapi mengapa justru manusia harus semakin dieksploitasi? Ini sih kategori-kategori PDB. Terus anu juga Phil, tadi juga mm-mm, di buku itu dia bilang tentang bagaimana kategori PDB ini memukul rata ya. Ini seperti seolah-olah iya, mengukur kapasitas ekonomi nasional, tetapi tidak mengukur ketimpangan sosialnya. Jadi iya itu. selain kamu bilang Human Development Index apa semua, terus juga ada masalah ketimpangan sosial yang tidak dideteksi. Jadi kelihatannya satu negara bisa wah gitu, PDB-nya kelihatannya besar, tapi sebetulnya ya rakyat pekerjanya ya gitu-gitu aja sebetulnya. Iya, iya, benar-benar. Gitu-gitu. Apa namanya? Di balik angka-angka, kalau di sini disebutnya tuh angka-angka yang maha, maha kuasa gitu ya. Di balik Mm-mm. angka-angka yang maha kuasa PDB ini tuh sebenarnya yang harus dibongkar itu adalah kondisi apa yang memungkinkan itu ada di si angka-angka itu gitu kan. Nah, Mm. apa yang menarik dari buku ini lagi ya, Neil, kalau menurut aku tuh dia tuh apa namanya? Selain memaparkan sejarah PDB tadi segala macam itu, juga memaparkan sejarah perlawanan terhadap PBB-nya tuh dengan detail banget gitu. Jadi contohnya soal konsep degrowth yang apa namanya dia cukup paparkan itu berapa puluh halaman gitu di dalam bukunya, cukup intens gitu dipaparkan gitu. Jadi menurut si Fiora Monti ini apa degrowth ini tuh salah satu yang apa ya perlawanan terhadap PDB tuh yang paling signifikan lah gitu. Karena di dalam konsep degrowth ini tuh apa namanya masyarakat atau komunitas yang percaya dengan degrowth ini tuh apa namanya mulai membangun ekonomi alternatif gitu ya di komunitas mereka dengan mulai meninggalkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, kemudian mereka menciptakan apa permakultur gitu, jadi menciptakan apa namanya supply makanan untuk mereka sendiri di komunitas gitu ya. Nah, aku tuh jadi teringat ini nih tentang dengan degrowth ini ya, aku teringat dengan konsep sosialisme utopis yang apa namanya ya yang kalau dipelajarin di kurpol gitu kan ada tuh kayak gitu. Nah, dan di buku ini juga apa namanya Fiora Monti ini jelasin kritik-kritik terhadap konsep degrowth ini baik dari yang apa kubu kanan gitu ya maupun yang kiri gitu. Nah, salah satu kritiknya itu adalah karena apa degrowth ini kelompok yang percaya dengan degrowth ini tuh ingin menjauhkan diri dari politik gitu. Karena mereka takut kehilangan apa namanya pengikutnya gitu. Nah, kalau menurutku sih harusnya nggak apa harusnya nggak menjauhi diri dari politik gitu kalau mau menciptakan apa ya suatu budaya baru gitu ya, suatu tradisi baru gitu, tapi harus menyatu dengan politik itu sendiri gitu, jadi nggak terpisahkan gitu. Nah, kalau pandanganmu gimana nih? Kepanjangan ya Iya, pengantarnya. nggak apa-apa. Iya, Iya, soalnya kalau nggak
nggak dilanjutkan perjuangannya dengan perjuangan politik kan nanti pada waktunya mereka akan tergusur juga sama ekspansi kapital ya. Dan ini kan yang selalu jadi pertanyaan juga kan siapa yang mampu untuk mengasingkan diri dari Iya, kapitalisme untuk hidup sendiri itu kan mensyaratkan apa ya posisi tertentu dalam masyarakat terlebih dahulu ya punya akses terhadap kapital yang iya, cukup cukup besar gitu. Nah ini yang iya, akan selalu menjadi pertanyaan di kapitalnya terus berekspansi begitu. Jadi harus iya, harus dengan politik mau nggak mau. Gitu. iya. Benar-benar setuju. Nah, ini buat pembaca IP yang nanya, ini ya judul bukunya ya, Problem Domestik Bruto, Lorenzo Fioramonti. Bentar saya ketik dulu di ini terus di pin. Lanjut Nil, aku Oke, sambil ngetik ini. terus tadi ada juga itu ditulis dalam buku itu ya, bagaimana apa namanya apa ya? Kok jadi lupa? Kamu dulu deh. Aku lagi ngepin ini gimana caranya? Nggak apa-apa. Oke. Apa? Diingat-ingat dulu aja, nggak buru-buru kok. Mm-mm. Kok tumben ya? Pin. Apa yang komen nggak banyak ini? Biasanya Belum, nanya mungkin terus belum, loh mungkin belum. Mungkin belum, pendengarnya. mungkin belum. Silakan ya Iya. pembaca IP kalau ada yang mau komen, nanya atau gimana boleh. Nggak bisa dipin ya? Gimana sih cara ngepinnya? Aku tertarik tadi yang kamu sebut soal Butan itu ya. Butan. Iya, iya, Nah, di boleh dalam lanjut. di dalam buku ini kan juga disebut bagaimana PDB itu menjadi angka yang begitu menjadi ukuran begitu loh. Artinya ketika PDB satu negara turun di tengah dunia yang didominasi oleh rezim neoliberal ini, maka lembaga-lembaga neolib seperti IMF dan World Bank Yap. itu akan langsung terjun dan Iya. memaksakan economic reform supaya gimana Yap. caranya agar Economic negara reform. itu Iya. PDB-nya naik begitu. Nah, ini kan berarti itu memang ada paksaan juga di situ. Jadi ya mau nggak mau harus gerakan politik karena dari atasnya pun itu mereka melakukan pressure-nya itu dengan politik Iya. gitu. Kalau tadi Benar-benar. kamu bilang Butan, nah terkait dengan itu pernah lihat nih waktu itu di Twitternya World Bank ya, gimana mereka komentar tentang hutan di Butan yang eh, masih bagus gitu ya, masih masih belum banyak terjamah gitu. Terus mereka komen di situ, wah ini forest di Butan yang kurang dimaksimalkan gitu karena Iya. uh, pertumbuhan ekonominya di Butan masih sangat rendah. Gitu. Di situ kita Iya. udah melihat konfliknya antara kapitalisme dengan kelestarian lingkungan. Iya. Dan kalau tadi kamu bilang soal itu PDB itu sangat bias dan ada orang-orang yang pro degrowth itu. Nah, uh, di buku itu tadi juga diceritain bagaimana ini sangat bias dalam skema kapitalisme memang. Karena apa? Karena produksi dari kelompok-kelompok seperti petani subsisten, ya orang-orang yang Yap. memproduksi untuk kelompok mereka sendiri itu nggak dihitung. Yap, Eh, benar. Benar Padahal itu banget. kan sebetulnya juga produksi ya, Eh, Iya. Dan produksi jangankan yang dan itu, Nil. mm-mm, Benar. iya, Jangankan yang itu, yang ekonomi yang informal pun, yang nggak, yang apa, yang informalnya tuh bukan informal tuh informal banget gitu ya. Itu aja kan nggak masuk gitu. Termasuk hmm, juga ekonomi rumah tangga, maksudnya kerja-kerja reproduksi sosial itu juga nggak dihitung di dalam PDB gitu. Padahal kalau mau dihitung mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu ya, kayak gitu sih. hmm. Jadi apa, benar banyak banyak yang apa, banyak yang missing juga ya, elemen-elemen di dalam penghitungan ukuran kesejahteraan itu gitu ya. Berarti ada kaitan dengan feminisme juga ya. Banget, ada banget. Jadi ini sangat nggak feminis sebenarnya PDB ini. Mm-mm. Bisa dibilang Iya, gitu ya. Benar. iya.
Ini ada Ini udah ada pertanyaan yang nih. nanya sih. Iya, udah ada yang nanya. Kita lihat dari awal ya. Bentar. Sebenarnya di sini kita berdua tuh bukan narasumber. Kita hanya membaca buku bersama. Jadi, Mm-mm. apa namanya? Mungkin sharing aja ya. Apa namanya? Yang bisa dibagi apa gitu. Ntar Nil, mana ya pertanyaannya? Kok tenggelam-tenggelam. Yang terakhir Tadi ya ini, selain PDB sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, adakah alternatif indikator pengukuran oh, kesejahteraan yang mampu menjawab kekurangan PDB? Mohon oke oke. penjelasannya. Iya iya. Yang dari yang pertama dulu kali ya. Saya mau tanya, adakah modeling perhitungan ekonomi yang dasar paradigmanya berbeda dengan PDB? Nah, seperti yang tadi udah dijelasin sebenarnya, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh ekonom-ekonom, termasuk gitu, untuk menandingi perhitungan ini gitu. Kalau aku lihat, nyontek dikit di catatan, itu ada Mm. misalnya, ya, itu ada misalnya, katakanlah ini ya, indeks physical quality of life index, terus ada juga um, ini apa sih, Happy Planet Index, apa jejak ekologi dan lain-lain tuh banyak banget sebenarnya ukuran-ukuran yang coba diciptakan sebagai alternatif dari PDB gitu. Nah cuma emang ukuran-ukuran tersebut tuh pada akhirnya nggak jadi ukuran yang dipertimbangkan oleh banyak negara dalam mengukur kesejahteraan mereka kayak gitu. Nah, adakah indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi alternatif ini? Sebenarnya banyak banyak yang mengajukan itu gitu. Itu sih jawaban dari aku, Neil. Mm, mm, mm. Yang aku lupa namanya, tapi kalau nggak salah Mm-mm. itu aliansinya negara-negara Amerika Latin yang sosialis pink itu juga apa katanya mereka mencoba mengajukan uh, model pengukuran yang berbeda ya. Cuma aku lupa Iya, persis namanya apa. sama aku juga nggak ingat, harus Mm, buka lagi nih. mm, Iya, iya kayak gitu. Apa namanya? Intinya sih udah banyak usaha-usaha dan yang paling berpengaruh salah satunya sampai sekarang itu adalah soal IPM tadi, indeks pembangunan manusia. Itu salah satu yang sampai sekarang masih jadi ukuran juga gitu untuk mengukur apa namanya, tingkat keberhasilan gitu ya perekonomian suatu negara. Nah, tapi itu juga banyak kritiknya. Jadi salah satu kritik dari IPM ini adalah tidak mempertimbangkan aspek human rights misalnya kayak gitu. Terus apa, kesenjangan tadi yang Daniel bilang gitu, ketimpangan sosial itu nggak menjadi apa ya, nggak jadi pertimbangan utama juga gitu. Itu yang apa, salah satu yang masih dilihat di Indonesia sendiri kan masih masih ini ya, masih dilihat itu IPM ini gitu, gitu sih. mm, mm. Ini ada yang nanya nih, sorry tadi indeks Hmm? fisikal apa? Tadi nge-lag. Oh, Physical Quality of Life Index ini tuh semua indeks-indeks ini ada di dalam buku ini sebenarnya dengan detail ya. Aku sendiri mencatat ada setidaknya um, 17 17 Wih. usaha. Iya, 17 usaha yang dilakukan gitu. Dan kalau mau baca Mm, detailnya ada di sini. Nah, kalau mau dibacain satu-satu boleh sih, cuma yang perlu digarisbawahi kalau menurutku adalah misalnya yang ini ya, yang menarik itu ecological footprint atau jejak ekologi. Nah ini tuh dia ingin menyaingi PDB itu dengan serius ya, karena salah satu buktinya adalah mereka jadi kayak institusi gitulah gitu, dan mereka ingin melihat seberapa banyak SDA gitu yang digunakan, sumber-sumber alam, seberapa banyak sumber-sumber alam yang dieksploitasi gitu untuk menciptakan kemakmuran ekonomi kayak gitu. Ini menarik nih karena memang tadi nature dari PDB ini, karena dia mengukurnya hanya dari apa, tingginya konsumsi, investasi, belanja pemerintah gitu-gitu, maka yang dilihat adalah outputnya gitu, tapi proses dibaliknya itu nggak dilihat gitu. Makanya menarik nih contoh inisiatif ini misalnya, atau tadi misalnya PDB hijau yang ada di Cina itu ya, apa, yang itu juga cukup cukup jadi polemik gitu ya di sana gitu. Dan bahkan apa, yang menarik lagi tuh ada nih, ada cerita menarik di buku ini dan aku jadi kayak wow gitu ya. Itu adalah ketika salah satu kandidat kandidat presiden Bank Dunia gitu, dia sebenarnya pada awalnya tuh menentang PDB gitu.
agak-agak kontra lah gitu. Tapi pada akhirnya dia tuh dipaksa untuk berkompromi dengan pemahaman bahwa PDB itu bagus supaya bisa jadi presiden Bank Dunia. Akhirnya dia setuju dengan PDB. Gitu. Jadi menarik sih. Jadi ini cukup detail sih di dalam buku ini menceritakan dinamika apa? Mereka yang berusaha untuk melawan hegemoni dari PDB ini gitu. Dan kenapa mereka pada akhirnya juga belum bisa memenangkan pertarungan itu kayak gitu. Gitu sih. Ya, gantian Nil ngomongnya. Iya, Iya. iya, nggak ada pertanyaan lagi soalnya. Iya, tapi Iya, makasih. aku mungkin kita kaitkan sama di Indonesia hari ini ya. Kayaknya alternatif-alternatif itu kalau di Indonesia masih kurang ya digaungkan ya. Kalau menurut kamu gimana? Iya, Kok kayaknya kita selalu menurutku dengarnya juga PDB, 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 iya, PDB. heeh. Iya, menurutku juga kurang digaungkan ya, tapi ada tapinya juga gitu. Tapi meskipun mungkin secara model ekonomi atau mungkin kita yang belum tahu ya, kurang terdengar gitu ya. Tapi kritik terhadap pengukuran itu udah banyak sih sebenarnya. Kayak misalnya apa soal kerusakan alam yang terjadi gitu ya di balik investasi segala macam kan gerakan sosial di Indonesia udah banyak mengkritik itu gitu. Terus soal apa kesejahteraan rakyat pekerja di balik digenjotnya terus produktivitas gitu ya demi meningkatkan apa namanya PDB ini gitu itu kan juga terus dikritisin gitu. Cuma memang kalau menurutku sendiri belum terlalu jadi satu apa ya kayak narasi yang politis yang apa ya yang pakem gitu yang terinstitusi lah gitu yang bisa jadi vis-a-vis gitu dengan si PDB ini menurutku sih gitu. Kalau menurutmu gimana Nil? Oh iya, tadi maksudku, sorry, bukan dari gerakan Hmm? sosialnya ya. Kalau dari gerakan Oh bukan, sosialnya mah jelas ya. sorry Tapi sorry. maksudnya Iya. dari pemerintahnya gitu. Oh Kalau dari dari pemerintah pemerintahnya. mah jelas ya, jelas. Kita Jelas kalau selalu dari pemerintah nggak, PDB, aku nggak lihat PDB. sama sekali sih. Heeh. Iya. Kayaknya itu jadi Tapi satu ukuran yang udah terberi aja Nil kalau menurut aku. mm-mm, mm-mm. Kalau di apa kuliah-kuliah gimana? Kalau menurut kamu kan kamu yang kuliah ilmu sosial. Nah, iya kalau kalau menurut aku kan aku apa ngelihat kan aku dapat juga mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, sistem ekonomi Indonesia gitu waktu dulu kuliah S1. Mm-mm, Dan lebih lagi waktu aku S2 juga dapat banyak banget soal itu ya. Nah, dibandingkan misalnya di pendidikan di Indonesia sama yang di UK gitu ya, soal ekonomi tuh jelas lebih nuans yang aku dapat waktu di SOAS itu. Kalau yang di Indonesia tuh ekonominya itu kalau menurutku ya corak pendidikan ekonominya itu benar-benar yang jadi mainstream aja gitu loh nih nggak dikasih alternatifnya tuh apa nggak ada gitu jadi memang dari sisi imajinasi politiknya aja tuh udah nggak nggak distimulate gitu loh kayak ya udah gitu um, rumus PDB tuh ini gitu jadi nggak ada diskusi misalnya dari mana sih datangnya angka-angka ini misalnya gitu kalau misalnya rumusnya begini konsekuensinya apa sih misalnya kayak gitu nggak ada sih kalau setauku gitu sih. iya. Memang makanya kalau dalam tradisi Marxis kan kalau sesuatu itu dianggap natural, terberi begitu saja, nah itu mesti waspada, itu Iya, ideologis, gitu kan. Iya, iya. Ini iya, menarik nih kalau di kampusku ada iya. circle-nya sendiri dosen-dosen yang kontra sama, ya benar di kampusku dulu waktu S1 juga ada yang kayak gitu memang. Oh Tapi iya. masalahnya kan kalau kampus itu kan kayak dia kan organisasi ya institusi gitu. Dia nggak jadi yang mainstream nih yang kontra sama PDB kayak gini tuh nggak mainstream dia hanya jadi ya kecil-kecil aja gitu. Yang mainstream tetap yang pendapat yang inilah yang PDB ini yang problem domestik bruto inilah gitu yang jadi mainstream kayak gitu problem apa produk kok jadi problem kayak gitu sih Mm-mm, ini ada yang mm-mm. nanya lagi nih Tuh ada yang nanya tuh, di indeks selain bagaimana PDB, mencegah oh iya. bagaimana mencegah kerusakan alam ketika pemerintah merasa bodoh amat terkait regulasi yang tumpang tindih banyak sih yang bisa dilakukan silakan Nil kamu dulu. Ya, tadi kita udah bahas sebetulnya ya mau nggak mau harus Mm-mm. ke gerakan politik, gitu kan. Nah, karena kalau mengasingkan diri dari politik ya itu justru semakin melapangkan jalan bagi
kelompok yang ya mau menggenjot ini semua semakin cepat Yap, gitu. Dan cepat atau lambat kita juga akan tergerus dengan benar. ekspansi kapital ini. Benar. Dan apa? Kalau yang penting mungkin ada yang baru bergabung ya. Yang penting perlu digarisbawahi dari buku ini adalah dia apa ya? Dia mengangkat problem soal di balik angka-angka PDB itu ada apa gitu, dan kerusakan lingkungan itu adalah salah satu yang paling jadi concern gitu, karena tadi kalau misalnya terus didorong pertumbuhan ekonomi tanpa mempedulikan misalnya kondisi lingkungan itu seperti apa, ya tentunya korban alam yang jadi korban itu. Nah, cuma aku mau nanya nih, ini kan bukan nanya sih, aku pengen diskusi gitu. Cuma kan di dunia ini tuh ada problem uneven development ya, apa ketimpangan dalam pembangunan gitu. Jadi di satu sisi ada negara-negara kapitalis lanjut yang benar-benar pembangunannya tuh udah mapan banget gitu. Nah, sementara ada juga yang kayak di global south terutama gitu, pembangunannya itu selain selain yang sangat jauh lah gitu dengan negara-negara kapitalis tadi itu adalah ya sangat sangat apa ya, intinya jadi victim aja gitu dari skema politik imperialis gitu. Nah, melihat uneven development ini kalau kamu gimana, Neil? Iya, nah ini memang yang menurutku makanya narasi-narasi degrowth itu nggak bisa semata-mata kita adopsi dari negara-negara utara lalu diterapkan untuk Mm-mm. negara selatan ya, karena ya negara-negara selatan ini menghadapi masalahnya sendiri yaitu underdevelopment. Kalau negara-negara utara mau degrowth ya memang mereka udah seharusnya. Tapi kalau Hmm. negara-negara selatan masih masih banyak. Gimana kita misalnya mau mencukupi kebutuhan eh, rakyat di negeri sendiri ini, misalnya di Indonesia. Kalaupun misalnya revolusi sosial terjadi di Indonesia, apakah kita tidak lalu membutuhkan juga industrialisasi nasional? Gitu, Hmm. itu Pertanyaan yang sih penting yang sih. Mm-mm. iya itu. Iya, Jadi apa karena mas? Jadi pertanyaan tentang degrowth itu mau nggak mau harus juga mempertimbangkan uneven development ini. yep. Dan ini memang diskusi yang panjang kayaknya nilai soal apa? Debat soal industrialisasi yang mapan gitu, industrialisasi nasional yang mapan gitu dengan apa versus misalnya kerusakan lingkungan atau yang lainnya gitu. Nah, karena ini kan juga apa ya, salah satu debat klasik nggak sih, maksudnya soal soal ini ya. Dan memang perlu terus dipikirkan ya, soal apa industrialisasi di negara-negara yang apa namanya global south ini gitu ya. Mm-mm. Tadi ada pertanyaan itu, Phil, di indeks selain Hah? PDB, variabel apa sih yang dipakai atau Oh, apa ada hal yang penting banget tapi nggak diperhitungkan di PDB? Ya ini sih tadi iya, sebetulnya udah kita bahas udah di dibahas awal sih. ya. Eh, Iya, mungkin nanti bisa dilihat aja di YouTube-nya. Cuma kalau iya, kalau kita ingat lagi, salah satu yang nggak kualifikasi yang nggak masuk di PDB itu ya soal ketimpangan sosial, terus soal masalah kelestarian lingkungan, terus juga soal apa namanya eksploitasi dan dehumanisasi yang terkait dengan apa percepatan laju produksi itu sih antara lain. Hmm. iya, iya, benar-benar. Jadi ada banyak banget karena tadi setidaknya ada 17 usaha yang aku catat ya, yang dijelaskan dalam Hmm. buku ini. Jadi bisa dilihat aja sebenarnya, tapi garis besarnya tadi yang seperti dibilang sama Daniel sih, udah benar kayak gitu garis besarnya. Nah, ini ada komentar dari Melvin Huta Barat. Dalam menyusun RPJMD, Pemda juga membuat kajian KLHS yang juga mencantumkan perencanaan pembangunan rendah karbon daerah. Oh, bagus dong kalau gitu. Cuma kan memang problemnya, kita kemarin di minggu lalu ya, dibaca buku bareng episode 3 ya, kita udah bicarakan juga ya soal carbon trading misalnya gitu. Problemnya kan selalu ada di soal misalnya apa namanya, bagaimana kapitalis kelas ini mengakali itu gitu, mengakali standar yang ditetapkan dengan kalau di konteks global kan carbon trading. Nah, perlu diperiksa nih kalau di level Pemda itu ada nggak misalnya carbon trading kayak gitu.
Kalau dari aku sih gitu tanggapannya. Jadi Mm-mm. kalau perlu diperiksa lebih lanjut sih sebenarnya gitu. Mm-mm. Kemudian ini, kenapa kemudian muncul klasifikasi negara berkembang dan maju? Nah, ya kalau kalau Nah, menurut kita ya itu bagian dari imperialisme ya. yep. Kalau kalau secara singkat aja sebetulnya kapitalisme itu kan menciptakan pembagian apa polarisasi wilayah core sama periferi ya, wilayah inti Peri-peri. sama pinggiran. Nah, itu sebabnya kita lihat muncul kota-kota besar, metropolitan, tapi juga desa-desa atau daerah-daerah yang katakanlah tertinggal begitu. Yep. Nah, Iya. ya inilah kalau dalam skala global, dalam hubungan negara antar negara, ya itulah kita bisa lihat ekspresinya dalam klasifikasi negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang itu ya Benar. berarti negara pinggiran, gitu. Negara Yep. maju itu ya berarti Dan negara dalam wilayah inti kapitalisme. ya Mm-mm. benar. Dan nambahin dalam politik pembangunannya sendiri gitu ya. Definisi tentang negara berkembang dan negara maju itu biasanya diimpose oleh negara, the so-called negara maju. Jadi kalau kita Mm-mm. lihat politik of development ini misalnya dimulai setidaknya ya semenjak 1948 waktu siapa dari pidatonya Truman yang sangat momentual itu, sangat fenomenal itu gitu. Jadi apa namanya? Setelah pidato itu gitu, jadi seolah-olah tuh ada kewajiban dari the so-called negara maju gitu, the developed countries untuk mengimpose pembangunan itu ke negara-negara yang dianggap belum maju gitu. Nah, dengan kata lain itu sebenarnya politik imperialis seperti yang tadi Daniel bilang gitu. Jadi apa namanya di apa ada usaha-usaha untuk apa namanya mengimpose impose itu bahasa Indonesianya apa sih? Untuk Memaksakan. memaksakan, nah benar, untuk memaksakan suatu agenda ekonomi politik tertentu dari satu negara yang tadi disokot negara maju itu ke negara-negara berkembang. Nah, caranya dengan gimana? Apa? Salah satunya adalah dengan misalnya menetapkan standar-standar yang menurut negara maju itu ini standar yang harus dipenuhi oleh negara berkembang. Salah satunya PDB ini kalau menurut aku, salah satunya gitu. Mm-mm. Oke, tadi ada yang bilang bisa nggak ini dijadikan podcast biar bisa didengarkan lagi ya untuk Mbak Nurul ya nanti setelah ini tunggu beberapa hari nanti akan muncul di YouTube-nya Indo Progress YouTube, TV. ya. Ya. Benar, kita akan muncul di Mm-mm. YouTube-nya Indo Progress TV, TV lagi TV. Jadi silakan subscribe dan apa simak video-videonya nanti. Dan ini akan terus berlanjut ya Neil. Program baca Iya, buku bareng ini akan terus berlanjut. Jadi jangan khawatir, kita akan terus baca buku bareng gitu. iya. Ya Nah semoga ini bisa dipodcastin juga sih. iya, nah, ini udah mau selesai tapi udah mau habis waktunya tapi kita Nah ya, malah banyak udah, pertanyaan. iya selalu begini Iya, ya, nggak apa-apa. iya. Makanya Mungkin pemirsa sebelum ditutup, lain iya kali nontonnya dari lebih dari awal gitu. awal benar. Nah, Iya. karena kita cuma 1 jam sebelum Mm-mm. menutup nih, mungkin closing statement dulu kali Neil. Jadi biar apa? Ya biar mantep gitu nutupnya. Silakan Neil, Iya, closing statement. iya. Panjang juga nggak Eh, apa-apa sih. Masih ada sekitar 6 menit, 5 menit. iya, ya kita kan kalau baca berita, baca koran, itu kan selalu dengar istilah PDB ya. Kalau menteri-menteri kita atau presiden, kalau debat presiden apa selalu bilang PDB. Nah itu makanya kita perlu ngerti itu bagaimana PDB itu bekerja dan bagaimana sejarahnya, bagaimana eh, prosesnya dia terjadi, kenapa, untuk kepentingan apa, dan apa kritik-kritik yang sudah muncul, gerakan-gerakan alternatif yang coba melawan. Nah, karena kalau kita menerima itu begitu saja, seperti yang tadi diceritakan Filza, oke ini PDB-nya seperti ini, rumusnya begini, ya terima aja begitu. Nah, itulah cara kerja ideologi lewat cara-cara seperti itu ya, menganggap apa yang sebetulnya political, apa yang sebetulnya punya kepentingan, tapi dianggap sebagai sesuatu yang natural atau alami begitu saja. Nah, buku ini menjadi salah satu buku yang bisa menolong kita untuk menjelaskan kepada Yap. kita. Dan
mungkin bisa juga untuk pemula sebetulnya, karena dia menjelaskan Iya, dari level yang basic sekali. dasar. Benar, Dan benar. jangan lupa, supaya lebih tertarik lagi, buku ini cuma 4 bab. Nah, jadi Iya, buat yang nggak tahan baca banyak, nah ini buku cuma 4 bab. Jadi silakan, bukunya terbitan margin kiri, dan ya kita merindukan juga supaya pemahaman yang lebih maju tentang PDB dan politik kepentingan di baliknya ini juga akan memajukan gerakan politik di Indonesia yang akan iya. mendorong alternatif terhadap skema-skema yang seperti ini. Bener banget, ya. Dan ini kan udah diterjemahin ya bukunya, dengan sangat baik juga diterjemahkannya. Jadi sebenarnya cukup mudah dibaca bukunya. Oh, judul bukunya ini Problem Domestik Bruto, karangan Lorenzo Fioramonti gitu. Meskipun kalau aku mau ada sedikit kritik sih buat buku ini, kekurangannya ya Neil, menurutku tuh Hmm, buku ini tuh kurang mengeksplor lagi gitu problem di growth tadi gitu. Jadi dia hanya membahas kritik soal degrowth itu sepintas lalu aja gitu menurutku. Padahal ini adalah salah satu yang penting banget untuk terus dibahas gitu sih kalau maksudnya bukan kekurangan tapi kayak sayang banget ya gitu buku ini tuh kurang bahas sisi itu sih kalau menurut aku gitu. Itu sih kalau bisa mendapatkan bukunya di mana ya, di toko buku mungkin ya, margin di toko-toko kiri, buku. Iya, iya, di margin kiri, di toko-toko buku yang lain juga bisa gitu. Banyak iya, sih caranya. Di margin kiri iya, terutama. Karena dia penerbitnya. iya. Iya, kalau menurut aku itu sih seandainya Fioramonti bisa menghadirkan diskusi yang lebih panjang soal kritik terhadap konsep degrowth misalnya mungkin akan lebih menarik lagi bukunya buatku sih gitu. Tapi Mm, overall buku ini sangat recommended banget terutama karena dia membahas problem dari PDB itu dengan sangat apa ya, dengan sangat mudah dicerna gitu ya, dengan sangat mengalir dan bisa dicerna oleh siapa saja gitu dan semua kritik-kritik utama terhadap PDB itu tampil di buku ini menurutku sih gitu. Oke, ada lagi nih sebelum 2 menit lagi. Dan judulnya bagus ya, apalagi covernya itu ya. Jadi Iya produk bagus, terus dicoret jadi bagus, bagus. problem domestik bruto. Iya bagus emang margin kiri tuh terbitan Hmm, buku-bukunya. Buku IP iya, juga ada yang diterbitin di margin kiri. Mungkin nanti kita bahas ya yang teori iya. oligarki itu. Hmm. Ya, oke. Oke, Apa namanya? Selesai episode 4 ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan lah ya soal PDB itu gimana sih gitu dan bisa dibaca lagi bukunya untuk detail-detailnya gitu. Dan apa ya Neil? Sampai ketemu di episode berikutnya kali ya. iya. Sampai Kalau jumpa. ada sampai jumpa. Kalau ada kritik saran buat program ini juga boleh banget, silahkan masukannya. Enaknya tuh formatnya gimana misalnya atau apa Buku-buku ya yang mau apapun dibahas. gitu. Nah judul buku yang mau dibahasnya boleh juga, silahkan gitu. Dan mungkin kita akan sering bertemu nih sama aku sama Daniel gitu. Jadi kemungkinan besar kita akan selalu bertemu. Jadi jangan bosen ya. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi, Neil. Oke, bye. Bye. Sampai ketemu lagi di Baca Buku episode berikutnya. Dadah. Ya.